Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak otomotif yang saya sayangi dan saya cintai. Kalau kemarin saya sudah menerangkan bagaimana cara mencari terminal-terminal dari sistem penerangan. Kali ini akan saya lanjutkan dengan nanti mencari terminal-terminal dari sistem lampu tanda belok dan hazard. Di sini nanti tetap sama medianya yang saya gunakan, yaitu untuk Toyota saya menggunakan Kijang KF40 ataupun KF50. Kemudian untuk yang Mitsubishi saya gunakan Mitsubishi L300. Ya, di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu gambar skema dari sistem tanda belok dan hazard untuk Toyota. Untuk yang Toyota di sini flasher untuk tanda belok maupun hazard itu jadi satu. Ya, ini rangkaiannya nanti akan saya kirim ke grup kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu untuk yang Mitsubishi ini sedikit berbeda. Bedanya di mana? Bedanya untuk flasher hazard dan flasher tanda belok itu terpisah, ya. Nah, untuk rangkaiannya, sirkuitnya saya kira semua sudah tahu. Untuk yang hazard itu adalah langsung dari positif baterai, tidak melalui kunci kontak. Sementara untuk yang tanda belok itu harus melalui kunci kontak, ya. Ini. Nah, kemudian ini switch hazardnya. Switch hazardnya, ya, ini untuk yang Mitsubishi. Nah, nanti kita logika berpikirnya bagaimana untuk mencari terminalnya. Cara yang paling gampang nanti adalah kita posisikan pada posisi hazard, ya. Sama, nanti yang di Toyota juga sama. Nanti untuk memudahkan kalian dalam mencari terminal-terminalnya, yaitu kita posisikan hazard. Di sini kalau yang di Toyota, nanti kalau kita posisikan hazard, kita mendapatkan dua kelompok yang berhubungan. Satu kelompok isinya 2 dan satu kelompok isinya 3. Sementara untuk yang Mitsubishi, waktu hazardnya itu kita on kan, ya, nanti akan kita dapati ada 4 kabel atau 4 terminal yang langsung terhubung. Oke? Akan saya peragakan untuk yang pertama Mitsubishi. Ada 2 kelompok kabel. Yang ini adalah untuk wiper dan washer. Nanti akan saya jelaskan untuk episode berikutnya. Kemudian yang di sini adalah untuk kelompok tanda belok dan sistem penerangan yang kemarin sudah saya terangkan pada kalian, ya. Nah, masih ingat kemarin untuk yang control switch itu adalah kabelnya yang kecil, ya. Nah, ini ada 3 ini control switch, kemudian ini dimmer switch, ya, dimmer switch. Kemudian ini tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kabel. Sementara di sini tadi kalau yang Mitsubishi ada terminal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel. Nah, ini kok ada 6. Yang satu kabel apa, Pak? Yang satu itu adalah kabel untuk klakson ini. Untuk klakson. Nah, ini warnanya udah langsung kelihatan. Di sini adalah hijau strip hitam. Nah, hijau strip hitam itu adalah yang ini. Untuk meyakinkan, mari kita cek. Oke, kita cek. Nah, ini betul kan? Ini untuk klakson, ya. Jadi tinggallah 5 kabel ini. Tinggal 5 kabel ini adalah kabel untuk
tanda belok dan hasad. Sekali lagi untuk logika berpikirnya adalah kita atur switch hasadnya pada posisi on. Ya, ini switch hasadnya yang simbolnya segitiga merah ini. Kalau ini off, kalau ini on. Ya. Sekali lagi nanti kalau kita on kan ada 4 yang akan terhubung. Kita cari. Kita cari. Dua, tiga, satu lagi, empat, nih, empat. Ya, nih 2, 3, 4 ya. Nih ada kabel 4 ini, ada kuning strip hijau, ada kabel hijau strip kuning, ada kabel hijau strip biru, dan ada kabel merah strip hitam. Yang penerangan kemarin adalah merah strip putih dan merah polos. Nih, ya, nih. Sehingga tersisa satu kabel ini. Nah, tersisa satu kabel ini. Nah, kabel ini yang mana? Mari kita kembali melihat pada gambar ini. Kalau switch hasad saya on kan, itu adalah ada 4 yang terhubung, 1, 2, 3, 4. Ini 4 tadi. Ada 1 ini yang tidak terhubung. Nah, yang 1 tidak terhubung ini nanti berarti kita hubungkan kemana? Oh, berarti nanti kabel yang ini, yang hijau strip merah ini, nanti kita hubungkan ke terminal L dari flasher tanda belok. Nah, sekarang untuk mencari kiri dan kanannya bagaimana? Gampang. Ya, kita lihat dalam skema ini, kalau kiri adalah ini, kabel yang tadi dapat L akan terhubung dengan lampu kiri. Kemudian kalau ke kanan ya kabel yang merah, hijau strip merah tadi akan terhubung ke lampu kanan. Ya. Oke, hasadnya saya off kan. Kemudian saya posisikan lampu kiri. Nih, tanda belok ke lampu kiri nih. Saya tinggal mencari aja, gampang. Kabel yang tadi hijau strip merah ini tinggal saya cari dengan kabel yang lain. Kuning tidak ada, tidak ada, tidak ada. Saya ulangi. Nah, ini ketemu dengan kabel hijau strip biru. Nih, hijau strip biru, berarti hijau strip biru itu adalah lampu kiri. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, kita geser ke kanan. Lah, lampu yang kanan yang mana kita cari? Nah, ini. Nah, berarti ini adalah yang warnanya hijau strip kuning itu adalah untuk lampu kanan. Tinggal 2 kabel ini tadi, kuning sama ini merah strip hitam. Nah, kalau dalam gambar di sini yang mana? Nih, ya, 2 ini, 2 ini. Terserah mau ambil yang mana, yang kita hubungkan ke terminal L flasher hasad. Boleh yang warna merah strip hitam, boleh pula yang kuning strip hijau, sama saja. Ya. Nah, ini sekarang ini penggunanya kemana ini? Dalam gambar skema ini kok kosong ini.
Ini adalah nanti dipakai untuk sistem di negara-negara tertentu untuk tanda belok. Itu ini saya gambarkan. Ini ada lampu kiri, ini ada lampu kanan, ini ada lampu depan belakang. Satu lagi itu adalah indikator yang ada di dashboard. Indikator di dashboard. Nah, kalau sistemnya seperti ini, nanti kalau hazardnya kita nyalakan, otomatis ini akan nyala. Tapi ada sistem tanda belok itu yang lampu indikator tanda beloknya itu cuma satu. Kalau cuma satu, bagaimana? Kaki yang satu didapatkan lampu sirkuit kanan, kaki yang satu didapatkan sirkuit kiri. Nah, kalau yang sistem seperti ini, nanti kalau hazardnya itu kita on-kan atau dalam posisi aktif, lampu indikator tanda belok ini tidak akan nyala. Nah, sebagai gantinya nanti dikasih lampu indikator hazard. Kebetulan kalau di negara kita, ya sistemnya itu banyak yang menganut, ya indikator di dashboard itu kiri dan kanan sendiri-sendiri. Ya. Tapi coba kalian perhatikan kalau di sepeda motor sebagian ada yang indikator tanda beloknya itu cuma ada satu. Nah, kalau yang seperti itu seandainya motornya itu kalian kasih tambahan hazard, pasti nanti saat hazardnya nyala indikatornya tidak akan nyala. Oke, ini untuk Toyota, yang Mitsubishi. Kemudian akan saya lanjutkan untuk yang Toyota. Sebetulnya kelompok-kelompoknya itu sudah cukup jelas. Yang satu ini adalah untuk wiper dan washer. Ya, kemudian ini kemarin untuk sistem penerangan. Nah, tinggal ini adalah untuk tanda belok dan hazard. Ya, kita lihat di sini dalam skema ini ada berapa terminal, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabelnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian caranya bagaimana? Caranya hazard kita on-kan. Kalau kita on-kan nanti kita akan dapati dua kelompok yang saling berhubungan. Satu kelompok isinya 2, satu kelompok isinya 3. Oke, kita mulai. Hazard kita on-kan. Kita cari. Jadi bergantian. Kalau tidak ada ganti, pindah. Nah, ini nyambung. Kemudian oke, saya ulangi. Untuk pemeriksaan, ya tadi sudah ketemu, ya ini sama ini nyambung, dengan yang lain tidak ada, tidak ada. Berarti ini hanya isinya hanya 2, anggotanya hanya 2 ini. 2, dah. Terus yang ini tadi jelas dengan yang lain-lain tidak ada hubungan, berarti menyisakan 3 ini. 3 ini kita cek. Nah, nyambung. Nah, berarti ini sudah kita dapati 2 kelompok. Satu kelompok isinya 2, satu kelompok isinya 3. Nah, sekarang yang satu ini yang kemana ini? Ini kita bahas dulu. Kita lihat gambar sekali lagi. Gambar waktu hazardnya on, ada 2 kelompok yang nyambung, kemudian ada satu yang kosong, tidak nyambung. Nah, yang tidak nyambung kita hubungkan kemana? Kita lihat, oh dihubungkan ke sekring, kemudian ke kunci kontak. Berarti ini nanti, kabel yang ini nanti dihubungkan ke
fuse IG. Ya, sekali lagi ke fuse IG. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita mencari mana yang dihubungkan ke terminal X dari placer. Caranya bagaimana? Caranya dengan meng-off-kan hazard, ya, meng-off-kan hazard. Kemudian nanti kita cek dari kabel yang tadi tidak nyambung ini, itu akan nyambung dengan salah satu di antara dua yang tadi nyambung. Oke, kita mulai. Ini saya off-kan hazardnya. Kita tinggal cek. Nah, ini nyambung. Yang ini tidak. Yang tidak nyambung berarti nanti dapat fuse B. Fuse B itu adalah fuse yang tidak melalui kunci kontak. Sementara yang ini tadi, ya, itu nanti dihubungkan ke terminal X dari placer. Oke, cukup jelas. Nah, kemudian kita tinggal ini mencari di antara tiga ini. Di antara tiga ini, mana yang lampu kiri, mana yang lampu kanan, mana yang lampu kiri, mana yang lampu kanan, dan mana yang dapat terminal L placer. Caranya bagaimana? Caranya cukup ini saya posisikan ke kiri dulu misalkan. Nah, saya posisikan kiri. Saya cari mana yang nyambung. Tidak ada. Tidak ada. Nah, karena ini, yang ini tidak ada hubungan dengan ini, dengan diantara dua ini, saya bisa memastikan ini nanti yang kanan. Ya. Nah, berarti ini dua ini yang nyambung, satu adalah lampu kiri dan satu ke terminal L placer. Nah, untuk mencari yang ke terminal L placer bagaimana caranya? Tinggal geser ke kanan. Nah, yang lampu kanan tadi kan ini. Nah, yang lampu kanan kan ini. Tinggal cari mana yang nyambung, itu berarti placer L. Nah, ini berarti dapat placer, terminal L, ini lampu kanan, ini lampu kiri. Oke, cukup jelas dan cukup mudah bukan? Jadi asal kita bisa memahami gambar sirkuitnya seperti ini, kita gunakan akal logika kita untuk mencari terminal-terminalnya, itu bukan perkara yang sulit. Nah, satu hal saya tambahkan pada kalian. Kalau mobil itu kan untuk tanda beloknya kan bisa otomatis kembali sendiri. Itu cara kerjanya bagaimana? Itu sebenarnya cara kerjanya secara mekanis. Contohnya ini. Ini setir saya mau belok kanan, ini tanda belok udah posisi kanan. Nah, setir nanti kalau belok kanan, ini ada knob-nya. Knob itu akan hanya, nah ini geser seperti ini. Nih. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kemudian nanti apabila mobil udah belok, setir akan kembali lurus, berarti roda kemudi akan kembali berputar ke kiri. Nah, itu nanti akan geser ini. Nah, ini geser. Nah, kembali. Ya. Saya ulangi. Ini putar kanan, setir putar kanan, lalu nanti apabila kembali setirnya. Nah, ini. Begitu pula kalau ke kiri. Kiri, setir putar kiri. Kemudian kalau ke kanan kembali. Nah, itu. Ya. Jadi tidak ada yang sulit asal kita bisa memahami sirkuit atau rangkaian dalam kelistrikan. Oke. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan di WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.